Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala dunya wa'din wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat bersama Bapak. Semoga kalian selalu diberi kesehatan di sana dan juga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena akhir-akhir ini sering terjadi hujan, jadi Bapak harap kalian selalu menjaga kondisi badan kalian agar selalu fit dan juga selalu selalu dalam keadaan bagus ya, atau sehat seperti itu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya, dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan kalian ya, agar selalu terhindar dari yang namanya penyakit seperti itu ya. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya bersama Bapak Bapak Rohiman ya, alhamdulillah. Dan untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dan mari kita berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berdoa selesai, dan tadi Bapak sudah himbau kepada kalian ya. Bapak hanya mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya, jangan lupa, karena itu adalah kunci kita agar kita selalu dalam lindungan Allah atau selalu dalam kesehatan ya. Jangan lupa 3M-nya ya, menggunakan masker dan juga menutup menjaga jarak, dan selalu menggunakan face up ya, seperti itu, masker atau face up, dan juga mencuci tangan. Baik, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang teks editorial ya, masih dengan materi yang kemarin ya. Maksudnya materi babnya ya, babnya masih bab yang kemarin, yaitu tentang teks editorial untuk kelas 12. Dan untuk materi hari ini cukup banyak ya. Jadi Bapak harap kalian bisa menyimak dan juga bisa memperhatikan apa yang Bapak sampaikan ya. Dan kemudian kalian tulis ya, jangan sampai lupa, karena nanti ketika UAS kalian akan membutuhkannya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu kita akan membahas tentang ciri-ciri dari teks editorial ya. Ada beberapa ciri dari teks editorial ya. Yang pertama yaitu berisi fakta atau peristiwa yang aktual, sedang ramai diperbincangkan sehingga kontroversial. Ya, ini yang merupakan salah satu ciri dari teks editorial, yaitu selalu memperbincangkan atau membicarakan tentang permasalahan yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan, seperti itu, atau kontroversial seperti pemberitaan ketika kemarin, yaitu adanya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu merupakan hal-hal yang kontroversial, sehingga itu bisa dijadikan sebagai teks editorial ya. Dari segi beritanya kita bisa menggali juga fakta-fakta yang benarnya seperti apa. Kemudian untuk yang kedua yaitu berupa opini atau pendapat redaksi media massa terhadap peristiwa yang diberitakan. Maksudnya berupa opini itu adalah ada atau terdapat opini atau pendapat dari redaksi tersebut, sehingga dalam teks tersebut itu terdapat suatu pendapat ya, suatu pendapat yang dituangkan ke dalam berita tersebut ya, seperti itu. Kemudian
memiliki kritik, penilaian, juga apresiasi atau prediksi, saran maupun harapan terhadap isu yang dibahas, ya. Tentunya dalam teks tersebut terdapat kritik atau memiliki kritik, ya. Memiliki kritik tersebut maksudnya itu di dalamnya itu ada kritikan bahwa yang benar itu seperti ini, ya, dan yang salah itu seperti ini. Jadi yang salah itu harus diperbaiki dengan yang benar, seperti itu. Dan terdapat penilaian juga. Penilaian itu apakah memang berita yang disampaikan itu bagus atau tidak, ya, atau kurang kurang baik atau kurang layak untuk diberitakan. Kemudian setelah itu kita dapat memberikan saran, ya, saran yang lebih baik, dan saran yang baik telah kita bahas kemarin, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita akan memberikan saran, dan saran yang baik itu harus seperti apa, itu kita sampaikan, ya. Jadi jangan hanya memberikan saran tetapi tidak dengan langkah-langkahnya seperti apa, ya. Baik. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu terdapat saran atau rekomendasi, ya. Tadi, ya, yang dapat menjadi solusi. Jadi solusi dari kritikan tersebut itu harus disampaikan. Sarannya seperti apa? Ya, kalau seandainya kesalahannya dalam tata bahasanya, ya. Kemudian kita koreksi bahwa tata bahasa yang benar itu adalah seperti ini. Contohnya ketika kita melihat bahwa penggunaan tanda baca ataupun terdapat kesalahan pengetikan atau tipografi dalam suatu berita, itu kita bisa sampaikan dan bisa kita perbaiki, ya. Kemudian kalimat-kalimat yang disampaikan, ya. Kemudian juga selain kalimat-kalimatnya, redaksinya, ya, seperti itu, ya. Itu adalah salah satu langkah kita untuk untuk mengedit suatu redaksi dalam berita, seperti itu, atau teks editorial, seperti itu, atau teks editorialnya. Nah, selain itu ada materi yang harus kita bahas lagi, ya, yaitu tentang kaidah kebahasaannya. Tadi kan kita sudah mengoreksi. Setelah kita mengoreksi kebahasaan yang terdapat dalam teks berita tadi yang telah kita baca, ya, sebelumnya dalam baik itu koran ataupun majalah, tentu kita harus mengetahui kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks editorial tersebut, ya. Biasanya itu mengandung apa saja, ya. Nah, dalam kaidah kebahasaan teks editorial ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu biasanya banyak menggunakan kalimat retoris, ya. Kalimat retoris yang digunakan yaitu biasanya menggunakan kalimat pertanyaan yang ditujukan untuk dijawab namun tidak merangsang pembaca agar merenungkan untuk merangsang pembaca agar merenungkan suatu masalah yang lebih dalam, seperti itu, ya. Jadi kalau seorang sedang menyampaikan suatu penjelasan, kemudian lalu apa akibatnya, atau lalu apa setelah ini, nah, nanti kita akan timbul renungan untuk mengetahui selanjutnya seperti apa, itu, atau masalah kedepannya pasti bagaimana, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua yaitu menggunakan kata-kata populer. Maksud menggunakan kata-kata populer ini yaitu agar pembaca itu lebih mudah dalam mencerna dan memahami apa yang akan disampaikan dalam teks editorial, seperti itu, ya. Seperti ketika kita mengedit suatu berita yang menggunakan mungkin kata-kata yang dalam kata-kata ilmiah yang mungkin tidak dimengerti oleh orang-orang awam, ya. Itu kita
cerna lagi seperti itu. Kita berikan penjelasan lagi agar lebih dimengerti oleh pembaca seperti itu atau pendengar seperti itu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu banyak menggunakan kata ganti petunjuk atau penunjuk ya. Maksud dari kata ganti penunjuk ini yaitu kata ganti yang menunjukkan suatu benda ataupun hal ataupun suatu hal seperti itu ya. Contohnya seperti ini, itu, kesini, dan yang lainnya ya. Begitu juga sama ya. Itu adalah salah satu kata yang menunjukkan tentang sesuatu hal ya, ataupun benda seperti itu. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, untuk yang keempat yaitu banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi yang berupa konjungsi kausalitas. Sebelumnya mungkin kalian sudah mengetahui apa ini maksud dengan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu adalah konjungsi yang kata-katanya atau kalimatnya itu memiliki hubungan sebab akibat ya. Jadi ada hubungan sebab akibat dalam kalimat tersebut ya. Dan biasanya terdapat kata karena, oleh karena itu, seperti itu. Sehingga, ya, oleh sebab itu, ya. Itu adalah kata-kata yang biasanya terdapat dalam konjungsi kausalitas, seperti itu, ya. Nah, itu adalah materi yang Bapak bisa sampaikan untuk pertemuan yang ketiga kali ini, ya. Dan untuk tugasnya yaitu masih tentang kebahasaan, tidak susah ya, tinggal kalian cari saja, yaitu silakan kalian untuk tugasnya analisis kebahasaan yang terdapat dalam teks berita pada tugas sebelumnya ya. Berita yang sebelumnya kalian sudah cari, kemudian tulis ya dalam kolom ya, dibuat kolomnya ada sekitar 5 kolom ya. Untuk kolom yang pertama yaitu kaidah kebahasaan, dan untuk yang kedua sebelah kanannya atau kirinya, sebelah kirinya atau kanan, maksudnya sebelah kanan, itu silakan kalian tulis kalimatnya apa ya atau katanya apa, dan itu silakan kalian kerjakan per kelompok ataupun ya udah per kelompok saja ya, per kelompok. Silakan kalian kerjakan per kelompok ya, dan silakan kalian tentukan mana yang termasuk ke dalam kalimat retoris berupa pertanyaan dan kata-kata populer serta kata ganti penunjuk ataupun kata penghubung atau konjungsi yang terdapat dalam teks tersebut. Baik, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Dan sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran selesai, dan mohon maaf bila ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan di hati kalian, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas ya. Bapak jelaskan, insya Allah nanti kalau kita bertemu dan kita bahas kembali apa yang telah Bapak sampaikan. Baik, terima kasih atas pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.